Buat kalian para pria yang ngerasa kekerasan ereksi penisnya ini mulai turun, tidak seperti dulu, jangan langsung panik atau beli obat secara sembarangan. Karena banyak pria yang tidak sadar kalau ada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, itu bisa memperbaiki fungsi ereksi kita secara alami tanpa obat-obatan. Di video kali ini, saya akan membahas ya 5 teknik untuk membuat ereksi penis kita menjadi lebih sehat seperti dulu lagi. Yang akan saya bagikan ini sifatnya alami dan sudah terbukti secara medis. Harapannya setelah kalian selesai menyaksikan video ini, kalian bisa segera ambil langkah untuk memperbaiki ereksi sehingga akhirnya bisa kuat perkasa seperti dulu lagi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas 5 teknik untuk menguatkan ereksi penis secara alami. Tips yang pertama yaitu adalah olahraga dan olah penis. Seorang pria kalau dia mau menjaga kesehatan seksualnya, dia harus rajin berolahraga. Namun masalahnya banyak pria yang salah dalam menentukan teknik olahraga. Mungkin kita udah sering ya olahraganya itu jalan santai atau lari-lari. Tetapi ketahuilah kalau sebetulnya olahraga aerobik saja atau yang memacu jantung seperti lari, berenang, atau senam tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi ereksi. Kalau kita masih sehat, maka sebaiknya perlu dilengkapi juga dengan olahraga yang jenis lain, yaitu adalah olahraga kekuatan alias mengangkat beban. Boleh kita misalnya menggunakan alat bantu seperti barbel atau latihan di gym, hingga menggunakan tumpuan tubuh kita seperti push up, sit up, dan gerakan-gerakan lainnya. Kenapa sih olahraga kekuatan ini sangat penting? Karena ya penelitian menunjukkan kalau dibandingkan ternyata olahraga yang dapat meningkatkan hormon testosteron alias hormon yang berperan untuk fungsi seksual pria ternyata adalah olahraga kekuatan. Makanya sangat penting bagi seorang pria untuk mengombinasikan olahraganya secara rutin, yaitu adalah olahraga aerobik dan olahraga kekuatan. Idealnya durasi olahraga yang disarankan itu adalah sebanyak 150 menit per minggu. Sementara olahraga kekuatan itu baiknya dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu. Bahkan ya, kalau kita udah rajin olahraga, biasanya setiap habis kita olahraga kekuatan, pria-pria pasti akan ngerasain kalau dia ngerasa sangenya itu semakin meningkat. Hal ini karena ya, ketika kita melakukan olahraga tersebut, hormon testosteron naik, akhirnya kita ngerasa fungsi seksualnya menjadi lebih terdorong dari biasanya. Bahkan kita juga akan merasakan ya, ereksinya ini akan semakin mantap, bahkan tanpa obat-obatan apapun. Selain itu, kita juga harus memahami ya, ereksi dan ejakulasi, dia juga diatur oleh otot panggul tubuh kita. Nah, otot panggul ini, kalau kita tidak latih, masalahnya dia akan semakin mengecil. Kalau mengecil, maka sudah pasti ereksinya bermasalah dan ejakulasinya menjadi lebih cepat. Makanya seorang pria wajib untuk latihan olah penis ya, gerakan-gerakan yang membantu otot untuk menjaga kesehatan penisnya lebih baik. Nah, caranya salah satunya boleh dengan kita melakukan latihan di lower ini, dengan kita mungkin mendorong-dorong kaki, kemudian squat, atau saran saya ya, coba deh lakukan yang namanya itu adalah senam Kegel. Mungkin kita sering dengar ya, senam Kegel ini bagus untuk wanita. Tetapi jangan salah, senam Kegel ini penelitian menunjukkan ya, kalau dilakukan seorang pria secara rutin selama kira-kira 3 bulan, dia dapat memperbaiki fungsi ejakulasi dan fungsi ereksi. Hanya saja mungkin banyak pria yang masih bingung, cara melakukan senam Kegel ini seperti apa sih? Nah, secara gampangnya seperti ini. Otot panggul kita itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang otot depan dan otot belakang. Kita harus mengkontraksikan otot-otot tersebut secara bersamaan, kemudian rilekskan bertahap, itu yang disebut dengan senam Kegel. Cara untuk mengkontraksikan otot depannya, bayangin kayak kita seolah-olah seperti sedang menahan kencing. Jadi kerasa ya penisnya tuh kayak agak ketarik seperti itu. Itu yang otot depan. Sementara otot belakang, bayangin seolah-olah seperti kita sedang menahan kentut. Jadi kayak ngangkat gitu ya. Nah, lakukan ini, kontraksikan selama mungkin kira-kira 3-5 detik, lalu relaksasi. Ulangi sebanyak 10-15 kali dan lakukan repetisinya ini sebanyak 3 set secara rutin. Namun harus hati-hati juga ya, kalau misalkan ketika kita melakukan ini malah merasa kurang nyaman di panggul, sebaiknya kurangi bertahap. Bisa jadi mungkin otot kita belum terbiasa atau kita salah dalam melakukannya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke tips yang nomor 2, yaitu adalah kelola stres dan pikiran kita. Yang namanya ereksi seorang pria itu dikendalikan oleh saraf yang tidak bisa dikontrol. Berbeda ya dengan tangan kita, kaki kita, dia dikendalikan oleh saraf yang bisa kita atur secara langsung. Kita bisa mengangkat tangan, lari, jalan, dan seterusnya. Sementara seorang pria tidak akan pernah bisa ya, kalau misalnya nih saya suruh, ayo ereksi sekarang juga, pasti tidak akan bisa. Karena kalau kita mau timbul ereksi, supaya sarafnya ini bisa bekerja dengan optimal, dia baru aktif kalau kondisi kita itu tenang dan nyaman.
Makanya harus hati-hati ya, kalau pada pria yang kondisi stresnya itu sangat berat sekali, maka yang terjadi saraf yang mengatur ereksinya ini akan tertekan, sehingga dia sulit untuk terjadinya ereksi yang optimal. Kondisi ini sering saya temui ya pada pria-pria muda. Nama penyakitnya disebut dengan disfungsi ereksi psikogenik, alias permasalahan pikiran yang kemudian akhirnya mengganggu performa seksual. Pada pria-pria muda saya sering nemuin ya, mereka itu mulai dari stres kerjaan, kemudian juga stres masalah hubungan dan keluarga, itu akhirnya yang dapat mengganggu fungsi seksualnya. Bahkan mereka gejalanya cukup khas ya, yaitu adalah awalnya ereksinya ini bagus, masturbasi juga lancar-lancar aja, ereksi pagi juga keras. Tetapi ketika penisnya mau masuk ke kelamin istrinya alias vagina, tiba-tiba aja udah kempes. Atau bahkan udah masuk cuman di tengah-tengah kempes duluan, belum keluar. Ketika saya tanya apa yang mengakibatkan kekempesan tersebut, dia cerita, ketika saya gesek-gesekan dok, yang di pikiran saya ini adalah, aduh ini bisa nggak ya ereksinya bertahan? Jangan-jangan nanti ada masalah. Karena dia udah kepikiran tersebut, overthinking dan stres, akhirnya ini yang justru akan men-shutdown fungsi ereksi penisnya. Ketika kita berhubungan seksual nyaman, tenang, dan let it flow aja, justru ereksi penis kita akan sangat bekerja dengan optimal. Makanya sangat penting ya kita mengelola stres. Tentu yang namanya hidup ini pasti ada permasalahan. Cuman saran saya ya, jangan sampai masalah ini dibawa saat berhubungan seksual di ranjang. Kalau memang kalian merasa kurang nyaman atau mungkin ada masalah dengan pasangan, sebaiknya coba deh komunikasikan terlebih dahulu. Kadang kalau kita terlalu banyak memendam masalah, itu yang dapat mengganggu fungsi seksual kita. Lalu selanjutnya juga harus hati-hati ya dengan pikiran kita. Banyak pria-pria yang dia itu kecanduan pornografi parah. Masalahnya adalah ketika seorang pria kecanduan pornografi berat, dia akan mengganggu fungsi sistem di otaknya sehingga seringkali mereka menjadi tidak bergairah dengan pasangannya. Alhasil menjadi sulit ereksi. Karena apa? Dia selalu membandingkan di pornografi. Oh, di pornografi ceweknya cantik-cantik, seksi-seksi, payudaranya besar, sementara kayaknya istriku kurang menarik. Nah, karena terlalu tingginya ekspektasi di pornografi inilah yang kemudian dapat mengganggu fungsi seksual. Makanya saran saya ya, kalau seorang pria udah kecanduan bokep parah, coba deh dikurangi bertahap. Karena dengan kita menguranginya, itu akan membantu supaya zat otak kita bisa normal kembali sehingga kita bisa semakin termotivasi dan gairah pun menjadi normal dengan pasangan. Oke, sekarang kita lanjut ke tips nomor 3, yaitu adalah makanan yang ramah penis. Apa yang kita makan setiap harinya itu berperan penting untuk kesehatan tubuh, khususnya di fungsi penis. Kalau kita makannya jelek, maka yang terjadi adalah aliran darah penisnya ini akan tersumbat dan fungsi hormon kita menjadi tidak optimal. Makanya sangat penting ya untuk kita memperhatikan makanan-makanan yang ramah penis kalau kita ingin menjaga kesehatan fungsi seksual. Nah, pada prinsipnya kalau kita ingin menjaga kesehatan seksual, perbanyak ya makanan-makanan yang dia itu tinggi protein, kemudian juga tinggi akan lemak baik. Sementara yang harus kita kurangi itu kalau misalnya makanannya terlalu tinggi gula, juga lemak jahat. Selain itu juga harus berhati-hati ya dengan makanan yang terlalu tinggi garam. Biasanya ini sering ditemukan pada makanan-makanan berpengawet, frozen food. Makanya saran saya, frozen food ini sebaiknya dikurangi sekali. Lebih baik kita perbanyak makanan-makanan yang sifatnya fresh alias segar. Ada beberapa makanan yang ternyata dia memiliki loh manfaat baik untuk kesehatan penis dan bisa kita konsumsi secara rutin supaya fungsi ereksi kita menjadi lebih sehat. Di antaranya itu adalah buah semangka. Jadi buah semangka ini kalau di istilah internet banyak yang menyebutnya seperti natural Viagra karena memang semangka ini sangat bagus sekali untuk fungsi penis. Hal ini dikarenakan ya di semangka itu ada kandungan yang namanya citrulline. Citrulline ini dia akan meningkatkan ya kadar yang namanya nitric oxide di tubuh kita sehingga akhirnya fungsi aliran darah di penis kita menjadi lebih optimal. Selain itu saran saya juga ya seorang pria harus memperbanyak makanannya itu adalah bayam dan sayur hijau. Karena bayam dan sayur-sayuran hijau ini dia memperbaiki fungsi pembuluh darah dikarenakan tinggi kandungan antioksidannya. Selain itu kalau kita berbicara makanan yang perlu dirutinkan lagi itu adalah telur ya. Karena telur ini sangat tinggi lemak baik dan kaya akan protein yang menunjang fungsi penis. Kalau daging hewani lainnya bisa juga tambahkan ikan ya, khususnya ikan yang tinggi kandungan omega 3. Contohnya seperti ikan peda, bandeng, tongkol, ikan laut, salmon, tuna. Ikan-ikan tersebut dia dapat membantu untuk fungsi ereksi kita menjadi lebih sehat. Selain itu kita juga bisa ya mengkonsumsi makanan lainnya seperti daging ayam karena sumber protein dan seafood. Karena daging-daging tersebut dia tinggi kandungan zinc yang sangat penting untuk menjaga kadar hormon testosteron sehingga fungsi seksual kita menjadi lebih sehat. Untuk buah-buahan selain semangka juga bisa ya pertimbangkan untuk perbanyak konsumsi alpukat karena alpukat ini juga tinggi akan lemak baik dan vitamin E yang membantu kesehatan penis. Selain itu juga bisa ya perbanyak makan kacang-kacangan seperti kacang almond, walnut hingga kacang pistachio. Jadi ada penelitian ya yang menunjukkan ternyata kalau pria-pria yang rutin makan kacang-kacangan khususnya kacang pistachio itu ternyata akan memiliki fungsi ereksi yang lebih baik. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih kalian suka ngopi, sebetulnya kopi ini relatif
aman ya untuk dikonsumsi. Bahkan dia sifatnya stimulan sehingga bisa membuat kita menjadi semangat untuk perform di ranjang. Hanya saja yang perlu untuk diperhatikan adalah takarannya. Sebaiknya kalau kita ngopi jangan lebih dari 3 cangkir per hari. Dan kalau kita kopi lebih baik ya yang kandungan gulanya itu rendah. Mungkin kita boleh konsumsi kopi seperti americano atau kalau mau manis dikit boleh deh latte. Hati-hati dengan kopi kekinian ya karena kopi kekinian ini sangat tinggi gula dan ini jelek untuk fungsi penis kita. Lalu yang tidak kalah penting juga jangan lupa untuk mengontrol berat badan. Kalau misalnya ya seorang pria itu terlalu gemuk sampai obesitas parah, maka yang terjadi adalah hormon testosteronnya akan semakin tertekan sehingga fungsi seksualnya akan memburuk. Nah, buat kalian para pria, salah satu indikator kalau berat badan kita ini sudah tepat itu adalah dengan kita mengukur lingkar pinggang kita. Standar orang Asia normalnya lingkar pinggangnya itu adalah di bawah dari 90 cm. Kalau kalian ternyata lebih dari ini, maka ini sudah harus hati-hati karena artinya cadangan lemak di perutnya udah kebanyakan. Makanya sangat penting kontrol berat badan. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi tentang kesehatan penis di video selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke tips yang nomor 4, yaitu adalah perbaiki pembuluh darah penis. Bagaimana sih mekanisme ereksi penis ini bisa terjadi? Salah satunya itu adalah dikarenakan adanya pelebaran pembuluh darah penis sehingga aliran darahnya itu menjadi berkumpul lebih banyak dan adanya penekanan di aliran balik. Nah, masalahnya adalah sering ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan fungsi aliran darah di penisnya ini tidak bisa melebar dan menahan dengan optimal. Salah satunya pada pria-pria yang dia kebiasaan merokok ataupun nge-vape. Karena ya pada seorang pria yang dia semakin banyak merokok dan semakin lama, dia akan merusak kerja dari aliran darah penisnya. Penisnya ini menjadi sulit untuk melebar sehingga akhirnya dia ereksinya akan menurun. Selain itu juga harus hati-hati ya dengan kesehatan tubuh kita. Khususnya ada yang disebut dengan penyakit metabolik. Nah, contohnya apa aja nih? Seperti penyakit gula, kolesterol, asam urat, juga hipertensi alias tekanan darah tinggi. 4 penyakit ini merupakan salah satu 4 penyakit yang cukup mematikan untuk kesehatan pembuluh darah penis. Saran saya ya buat para pria sangat penting untuk melakukan medical check up secara rutin. Minimal banget ya kalau kita sudah di atas 40 tahun itu lakukannya sebanyak 1 tahun sekali. Nah, apa aja yang harus dicek? Pertama, sudah pasti itu adalah kadar gula darah. Tetapi idealnya ya gula darah yang dicek ini harus yang gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Tambahan lagi cek juga kadar HbA1c atau bagaimana kadar gula di dalam tubuh kita selama rata-rata 3 bulan belakangan. Pengalaman saya ya, ternyata banyak pria yang mengidap impoten berat itu dikarenakan gula darahnya yang tidak terkontrol. Makanya sangat penting kalau kalian menderita gangguan gula darah alias diabetes untuk mendapatkan terapi yang tepat. Selanjutnya jangan lupa juga ya untuk mengecek kolesterol. Kolesterol ini ada banyak jenisnya. Saran saya ada beberapa yang perlu dicek seperti kolesterol total, kemudian LDL alias kolesterol jahat, HDL atau kolesterol baik, kemudian juga trigliserid alias lemak dalam darah dan juga bisa pertimbangkan yang namanya pemeriksaan ApoB. Nah, nanti di sana akan kelihatan ya bagaimana nilainya. Kalau memang ditemukan ada permasalahan, maka sebaiknya coba kita atur pola makannya atau malah konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Jangan lupa juga ya kita mengecek asam urat karena ternyata kalau asam urat terlalu tinggi dia juga akan mengganggu kesehatan penis. Selanjutnya juga harus kita evaluasi secara rutin itu adalah bagaimana tensi atau tekanan darah. Semakin tinggi tensi kita, maka itu semakin buruk pula untuk kesehatan penis. Kadang banyak pria ya yang dia santai, saya kolesterol tinggi nggak ada gejala kok. Jangan salah, justru gangguan ereksi itu merupakan salah satu gejala awal dari kolesterol tinggi tadi atau masalah-masalah lainnya. Kalian biarkan lebih lama lagi sampai 5 tahun, bukan tidak mungkin yang kena justru pembuluh darah yang lebih besar seperti di pembuluh darah jantung. Makanya akhirnya kena serangan jantung. Oleh karena itu jangan sepelekan ya kalau misalnya kalian ada permasalahan di pembuluh darah kalian. Hati-hati sekali kalau misalnya nih kalian buat para pria udah menderita gangguan ereksi lama. Karena kalau kita menderita disfungsi ereksi yang lama, maka yang terjadi adalah penis kita tidak mendapatkan aliran darah yang optimal. Masalahnya, semakin lama jaringan ini tidak mendapatkan pasokan oksigen dari darah, maka jaringan ini menjadi semakin rusak. Ini kemudian yang dapat mengakibatkan disfungsi ereksinya semakin berat dan pengobatannya pun menjadi lebih sulit. Oke, sekarang kita ke tips yang terakhir, nomor 5, yaitu adalah
Tidur yang berkualitas. Tidur ini merupakan salah satu suplemen yang sangat penting sekali bagi seorang pria, khususnya di fungsi seksual. Karena kalau kita pria memiliki durasi tidur dan kualitas tidur yang baik, maka dia akan menjaga kesehatan seksual dengan memproduksi hormon testosteron yang optimal. Makanya ya, kita para pria sering ngerasain tuh kalau habis tidur pagi-pagi tiba-tiba kita mengalami yang namanya ereksi pagi hari. Ereksi pagi ini sebetulnya merupakan sebuah indikator kalau tubuh kita itu sehat karena aliran darahnya lancar dan hormon testosteronnya baik. Hati-hati kalau misalnya kalian ngerasain, ereksi pagi kok mulai jarang, tidur juga semakin kurang. Ini sudah menjadi sebuah penunjuk. Jangan-jangan ada masalah di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara untuk supaya menjaga kualitas tidur kita? Ada beberapa hal ya yang penting untuk diperhatikan. Salah satunya itu adalah bagaimana durasi tidur kita. Kalau kita ingin menjaga hormon testosteron, maka durasi tidur yang dibutuhkan bagi seorang pria dewasa itu adalah antara 7 sampai 9 jam setiap malam, dan ini tidak bisa dicicil. Jadi nggak bisa misalnya kalian tidur cuma 4 jam, terus lanjut lagi tidur siang 3 jam. Ini sangat berbeda sekali. Idealnya kita harus tidurnya ini kontan, tidak boleh terpotong. Pada seorang pria yang dia durasi tidurnya itu sangat kurang, 3 sampai 4 jam setiap malam, maka yang terjadi hormon testosteronnya itu tidak diproduksi secara optimal. Bahkan ini dapat mengakibatkan dalam jangka panjang buah zakar kita itu dapat mengecil lebih awal karena kesehatan tubuh kita menjadi kurang baik. Selain itu, jangan lupa juga ya, ketika kita tidur, kita harus menjaga kualitasnya. Salah satunya hati-hati kalau misalnya ternyata kita sampai tidurnya mengorok, aliran udaranya nggak lancar, ini sudah pasti akan mengganggu kualitas tidur. Lalu saran saya juga ya, sebaiknya kita seorang pria itu tidurnya teratur jamnya. Jadi usahakan ya setiap hari kita tidur dan bangun itu di jam yang relatif sama. Jangan terlalu jauh perbedaannya. Lalu kalau kita udah dapat jam tidur yang terbaik, sebaiknya kita makan terakhir itu adalah 4 jam sebelum tidur. Karena kalau kita makan mendekati jam tidur, maka yang terjadi kualitas tidur kita akan menurun. Hati-hati juga ya dengan meminum kopi. Saran saya kalau kita mau ngopi sebaiknya sih di pagi atau siang hari. Karena kalau kita minumnya itu terlalu malam, dia akan menekan kualitas tidur yang baik untuk tubuh kita. Terakhir, jangan lupa juga ya saat kita tidur untuk mematikan lampu. Dengan kita mematikan lampu, maka dia akan merangsang tubuh untuk memproduksi hormon melatonin yang merupakan antioksidan kuat di tubuh, sehingga kita ngerasa kalau tidur kita menjadi lebih sehat, berkualitas, dan fungsi seksual pun akan menjadi lebih perform.